Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Agus Handoko MPD. Yang saya hormati Ibu Yuni, Ibu Wahyu Hasuti, Bapak Priyantono, Bapak Suwari, Bapak Abdul Muiz selaku narasumber. Yang saya hormati selaku Ketua MKMP Bahasa Indonesia SMA di swasta Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati peserta diklat dari penulisan buku tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Banyuwangi, bekerja sama dengan MKMP Bahasa Indonesia SMA di swasta Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada diklat dari penulisan buku tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Banyuwangi, bekerjasama dengan MKMP Bahasa Indonesia SMA Negeri Swasta Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada tanggal 11, 17, 19, 20 November 2020. Bapak, Ibu hadirin sekalian, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pembukaan diklat penulisan buku pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, laporan panitia. Keempat, sambutan, dan terakhir doa. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan dari salam bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebanggaan, marilah kita hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku Yang kucinta, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Hadirin dimohon kembali. Lah tunjuk lampu. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Andres Haji yang terhormat kepada Bapak Haji Ahmad Suja MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati Kepala Cabang Pendidikan Provinsi Jawa Timur Bapak Randes, yang saya hormati Bapak Calon Dono Magister Pendidikan, yang saya hormati Bapak Calon Priyandono, Bapak Priyandono MPD, yang saya hormati Ibu Wahyu Yuli Hastuti MPD, yang saya hormati Bapak Dr. Imron Fauzi MPD. 5 orang yang sebutkan terakhir adalah narasumber kita pada hari ini dan 3 hari pertemuan ke depan. Para Bapak dan Ibu sekalian peserta pendidikan dan pelatihan penulisan buku yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Indonesia SMA, MA, Negeri dan Swasta Kabupaten Banyuwangi yang bekerja sama dengan penerbit Pustaka Mahaheru Lumajang yang dikomandangi oleh Bapak Calon Doktor. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita telah mendapatkan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sempat, sehingga sesuai dengan yang telah diregistrasikan dalam pendaftaran ini sebanyak 135 orang, maka harapan saya dapat berjalan sesuai dengan harapan kita selama 4 hari, tanggal 11 November 2020 hari ini, kemudian tanggal 17 November 2020 pada hari Selasa pekan depan, kemudian hari Kamis tanggal 19 November 2020, dan terakhir pada hari Jumat tanggal 20 November 2020. Para Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya melaporkan kegiatan ini khususnya kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Randes Istu Handono MPD, bahwa kegiatan kita di sini diikuti oleh 136 peserta yang terdiri atas 48 laki-laki, 87 perempuan, kemudian yang PNS guru jumlahnya 102, yang non PNS alias yang PTT maupun juga mungkin ada dosen yang tidak tetap berjumlah 33, kemudian dosen berjumlah 2 orang, guru SMA 54 orang, guru MA Madrasah Aliyah 3 orang, guru SMK sebanyak 17 orang, guru SMP 20 orang, guru MTS 3 orang, guru SD 33 orang, guru madrasah ibtidaiyah negeri 2 orang, dan pengawas 1 orang. Jadi dalam kegiatan penulisan buku ini diikuti oleh seluruh lapisan jabatan profesional, fungsional guru dan dosen. Semuanya lengkap dalam jumlah 136 orang. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati, berawal dari program kegiatan MGMP Bahasa Indonesia SMA, MA, negeri maupun swasta Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam rangka mengisi bulan bahasa bulan Oktober yang telah berjalan tanpa putus sejak beberapa tahun. Maka pada tahun pandemi ini kami terus berupaya
mengisi dengan kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru berupa diklat penulisan buku. Penulisan buku merupakan suatu keniscayaan di masa pandemi ini karena keterbatasan sumber cetak pembelajaran karena dampak COVID-19. Guru sebagai garda terdepan dalam program pendidikan dan pembelajaran di sekolah terdapat mungkin berpihak dalam kegiatan literasi berupa penyusunan buku. Minimal sebagai bahan alternatif materi pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan lancar meskipun dengan cara dalam jaringan atau daring. Yang kedua, mengingatkan kita bersama bahwa melaksanakan kegiatan diklat yang seharusnya dilaksanakan pada bulan lalu, tetapi mundur pada bulan ini karena dengan alasan yang pertama menyesuaikan dengan jadwal narasumber kita. Yang kedua, sekaligus memperingati Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November 2020 bahwa guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dapat berkarya bahkan meningkatkan kesejahteraannya sendiri melalui penulisan buku untuk kenaikan pangkatnya sendiri. Guru adalah benar-benar pahlawan bagi dirinya sendiri, selain pahlawan bagi bangsa dan negara kita. Para Bapak dan Ibu, wabil khusus kepada Bapak Dr. Andes Handono sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi. Saya mewakili seluruh panitia dan MP Kabupaten Banyuwangi. Apabila nantinya ada sesuatu yang kurang berkenan, ada yang kurang atau lebih, mungkin model penyajian fasilitas waktu yang kurang bersahabat dengan waktu kerja para Bapak dan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu disampaikan bahwa kegiatan ini dapat juga diikuti melalui live streaming di Semaring Channel dan Pustaka Mahamiru. Para Bapak, Bapak Ibu yang saya hormati, dan para peserta diklat yang berbahagia, demikianlah laporan saya sebagai panitia diklat penulisan buku. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Istu Handono untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Ahmad Tuja MPD dan acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka diklat dari penulisan buku. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Istu Handono kepada beliau di sana.
para bapak dan ibu beserta Bapak Astu Handono sedang membuka acara di SMK. Monggo ditunggu sejenak. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan bisa mendengarkan sambutan dari beliau. Bapak Ibu beserta rekan Indonesia, Bapak organisasi informasi ada suatu acara kami mohon maaf acara untuk pembukaan kajian secara mudah-mudahan menjadikan nikmat hari ini sampai hari sampai tanggal 20 berjalan lancar dan sukses. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih. Demikian rangkaian acara pembukaan iklan dari perpisahan buku. Saya selaku pembawa acara apabila salam dan berkata wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya dimulai dari perpisahan buku yang akan dipandu oleh
Ibu Arya Erwin SB kepada beliau silakan. Sebelumnya cek suara, mohon maaf Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Halo, cek. Bisa Bu. Bisa Bu. Kurang jelas Bu, story. Bisa mendengar suara saya Bapak Ibu? Itu Kurang jelas. yang dari situ. Halo. Ini nih. Halo, bisa. Bisa Bu. Merdu suaranya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dalil atas kesempatan yang diberikan untuk saya memandu kegiatan ini. Diklat penulisan buku yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Indonesia SMA. Tepatnya hari ini 11 Juni 2020 yang akan dilanjutkan pada tanggal 17, 19, dan 20 November. Sebelumnya kami awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami dalam acara diklat penulisan buku tingkat nasional bekerja sama dengan penerbit pustaka Mahameru Lumajang. Innalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bapak DRS Istu Handoyo MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Suwari SPD MPD selaku narasumber diklat penulisan buku hari ini. Dan yang kami hormati pula seluruh peserta diklat penulisan buku dari Sabang sampai Merauke. Selamat bergabung bersama kami MGMP Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ketika tangan tak lagi bisa menyentuh, raga tak lagi bisa mendekat, namun Allah pertemukan kita dengan cara yang lebih luar biasa. Kita bisa tatap muka dan bersuara dalam forum yang benar-benar terjaga di era pandemi yang belum juga berlalu. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, sebelum narasumber memberikan materi pada diklat penulisan buku hari ini, perkenalkan saya Arya Ermiles, aktif mengajar di SMA Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang akan memandu kegiatan diklat ini selama 2 jam ke depan. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kasuri SPD MPD. Namun sebelumnya kami akan bacakan biografi singkat beliau. Bapak Dr. Kasuri SPD MPD lahir di kota Probolinggo 7 Maret 1980. Tinggal di Kebon Agung Sukodono Lumajang, aktif mengajar di SMK Negeri 2 Lumajang. Pernah meraih penghargaan juara 1 Lomba Guru Berprestasi Kabupaten Lumajang. Beliau sering diundang sebagai narasumber pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum, dan beliau sebagai editor founder Klik Media. Selanjutnya, materi pengantar penulisan buku akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kasuri SPD MPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi, Bapak Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Banyuwangi, serta Bapak Ibu pengurus yang lain, dan juga Bapak Ibu peserta pelatihan menulis buku yang pada hari ini alhamdulillah kita sama-sama diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah sehingga bisa bertemu secara virtual dalam forum ini. Tanpa kudrah dan iradahnya kita tidak akan bisa melakukan kegiatan seperti pagi hari ini. Salatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW.
Bapak Ibu yang sangat kami hormati, terima kasih. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sudah menyiapkan, terutama Bapak Ibu panitia sudah menyiapkan kegiatan sedemikian rupa sehingga mulai dari pendaftaran sampai dengan kegiatan pertama pagi hari ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan kegiatan ini, begitu juga kegiatan atau pertemuan pada sesi-sesi berikutnya juga bisa berjalan dengan lancar dan pada akhirnya mudah-mudahan bisa menghasilkan produk berupa buku sebagaimana yang dicanangkan oleh panitia bahwa bagaimana memotivasi, memberi rangsangan kepada Bapak Ibu untuk bisa menulis sampai menerbitkan buku. Bapak Ibu, untuk materi saya pagi hari ini adalah materi pembuka, materi ibaratnya materi seperti Al-Fatihah gitu ya, pembuka saja dari awal sampai akhir sampai ke penerbitan. Namun secara umum nanti materi lebih lanjut yang secara mendalam akan dikupas lagi oleh pemateri-pemateri berikutnya. Ada Pak Abdul Muiz, ada juga Pak Dr. Imron. Saya mohon izin untuk share screen Pak Muiz, bisa minta tolong dijadikan host. Silakan Pak Sori, sudah bisa Pak Sori. Oh, sudah bisa ya. Sudah tampak Bapak Ibu? Ya, sudah tampil. Ya, kelihatan Pak. Baik Bapak Ibu, ini materi saya pada pagi hari ini, materi yang singkat ya, insya Allah padat gitu, mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita sehingga kita bisa termotivasi, kemudian kita juga nanti bisa sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing pengetahuan tentang bagaimana menulis sampai kepada menerbitkan buku. 3 langkah untuk menulis buku itu Bapak Ibu, sampai diterbitkan ya. Mulai dari pertama yaitu pra penulisan. Ya, ini langkah pertama, artinya sebelum menulis, sebelum kita melakukan sesuatu, ini harus ada persiapan, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah proses penulisan. Ini juga ada beberapa poin penting yang nanti akan kita bahas secara lebih mendalam. Kemudian yang ketiga adalah proses penerbitan. Nah, di proses penerbitan ini adalah proses akhir yang juga ada beberapa hal yang patut kita pertimbangkan bagaimana menerbitkannya. Nah, sebelum ke proses pra penulisan, ya, ini ada saya kutip quote-nya Pak Pramudia Anantatur, ya, yang mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ini saya sangat setuju sekali ini Bapak Ibu, karena yang sampai kepada kita hari ini adalah karya-karya dari orang-orang terdahulu atau pendahulu kita yang terbukukan. Seandainya ilmu-ilmu yang mereka kuasai, yang mereka mumpuni di bidangnya, tidak mereka tulis, maka tentu kita tidak akan bisa apa-apa seperti hari ini. Jadi semua karena ada tulisan, semua karena ada buku, ya, mudawwan istilahnya, sampai kepada kita, dan kita bertugas untuk melestarikan itu dan mengembangkannya. Artinya kita juga punya kewajiban menulis, mengembangkan ilmu, kemudian juga mewariskan tulisan-tulisan atau pengembangan ilmu itu kepada anak cucu kita. Sehingga jika kita tidak punya karya berupa tulisan, maka begitu kita sudah habis masa aktif kita di dunia, maka habis begitu saja kita di dunia ini. Tidak ada jejak kita. Mungkin kehadiran kita, ya bisa jadi kita pintar sekali, tapi tidak ada karya, maka mungkin kita hanya akan jadi seperti mitos
katanya dulu ada orang pinter namanya A, tapi karena tidak ada karyanya, ya seperti mitos saja nanti. Ya, hanya katanya dan katanya. Namun jika kita tulis, kita tuangkan dalam bentuk tulisan, maka bisa jadi itu akan menguatkan fakta, bukti bahwa si A itu betul-betul ada dan betul-betul mumpuni, orang yang pandai dan sebagainya. Kira-kira itu yang dimaksudkan oleh Pak Pramudia Anantatur. Di proses pra-penulisan Bapak Ibu, ada beberapa step ya. Saya membaginya ke dalam 4 step. Step pertama adalah luruskan motivasi atau niat. Jadi ini perlu sekali Bapak Ibu, kita niatkan menulis itu supaya bisa menjadi amal jariah kalau di kita yang Bapak Ibu yang beragama Islam. Dengan menulis itu amal jariahnya itu menjadi lebih mudah disebarkan. Jadi penyebaran ilmu semakin mudah. Bapak Ibu, kalau yang beragama Islam ya, mungkin masih ingat bahwa jika kita meninggal maka habislah, terputuslah semua amal kita kecuali 3 perkara, begitu ya. Yang pertama itu sedekah jariah, anak soleh, kemudian juga yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Maka anak soleh, kita mungkin anak tidak banyak dan juga belum tentu soleh. Kemudian sedekah jariah, kita juga mungkin tidak banyak yang bisa kita sedekahkan, kita wakafkan. Namun kita punya peluang ini untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu diantaranya adalah ilmu yang kita tuangkan, ide-ide kita, pemahaman kita tentang sesuatu, kita tuangkan di buku, kemudian kita sebarluaskan. Maka dengan penulisan buku, penyebarluasan ilmu itu akan menjadi semakin masif Bapak Ibu. Beda dengan kita hanya berkutat di kelas, ya, hanya ceramah mungkin. Kalau kita hanya ceramah, kalau sekarang ya ceramah-ceramah bisa dibantu dengan video di YouTube, kemudian itu bisa berlangsung lama juga di YouTube. Namun jika berbentuk tulisan itu juga sama-sama berlangsung lama. Ini niat motivasi yang mungkin kalau bagi kita yang beragama Islam bisa kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita menulis adalah untuk mengabadikan amal soleh kita supaya pahalanya bisa tetap mengalir walaupun kita sudah tiada esok hari. Itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya adalah step kedua, tetapkan tujuan. Tujuan tadi diantaranya adalah supaya ilmu kita berkembang. Diantaranya juga tujuan supaya memotivasi orang. Jadi kita menulis supaya orang lain termotivasi. Itu juga bisa kita jadikan tujuan supaya itu menjadi pendorong juga bagi kita, tujuan itu agar kita bisa tetap istiqomah menulis Bapak Ibu. Di antara juga dari tujuan itu adalah kita tahu ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, maka kira-kira begitulah kita dengan murid kita. Kalau kita bisa nulis atau rajin menulis, rajin membaca, maka insya Allah murid kita juga bisa mengikuti karena kita menjadi uswah hasanah, menjadi tauladan bagi mereka, sehingga anak-anak didik kita nanti juga bisa rajin membaca dan rajin menulis. Itu secara tidak langsung ada nurturing efek yang bisa ada keberlangsungan kepada siswa-siswi kita di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita perjelas segmen yang mau kita bidik dari tulisan kita. Apakah ini untuk guru, apakah ini untuk siswa, apakah ini untuk masyarakat umum, ya, apakah ini untuk anak-anak kecil, ini apa khusus untuk ibu-ibu, perjelas segmen, dan tentu segmen ini juga harus tetap sesuai dengan kompetensi kita. Kalau kita mau menulis, memaksakan diri, menulis sesuatu yang tidak kita kuasai, pasti kita akan kesulitan nanti Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah tentukan tema. Nah, untuk menentukan tema ini, maka kita harus memilih ya konten ini, apa yang kita tulis. Yang kita tulis adalah apa yang kita ketahui,
atau apa yang kita sukai, apa yang kita ketahui, atau apa yang kita sukai. Jadi bisa jadi tema yang kita tulis adalah yang menjadi hobi kita, yang kita suka untuk melakukannya setiap hari, atau sesuatu yang kita kuasai. Artinya betul-betul kita mumpuni di bidangnya, maka tulis saja gitu. Ya, bisa jadi seperti dalam masa pandemi seperti sekarang ini, Bapak Ibu mempunyai problem solving atas sulitnya pembelajaran. Ya, ada problem susah belajar atau mengajar dari atau dengan kondisi seperti sekarang ini. Kemudian Bapak Ibu berusaha mencari solusi. Nah, solusi itu ternyata kemudian berjalan bagus, ya. Run well, solusinya bagus. Nah, biasanya atau kadang-kadang kita yang model orangnya itu problem solver, selalu mikir cari masalah kemudian dipecahkan, itu kita kadang-kadang jarang ada kepedulian untuk menulis. Maka saran saya yang seperti itu lebih baik ditulis saja, supaya solusi yang kita tawarkan itu juga bisa diterapkan oleh orang lain. Ya, kadang-kadang begitu. Jadi orang-orang yang biasanya dia lebih senang untuk mikir, kemudian mencari solusi. Mikir lagi, ada problem, dicari solusi. Namun dia jarang sekali biasanya nulis, ya, karena males ribet dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tema itu bisa jadi dari sesuatu yang sudah kita lakukan atau problem yang mungkin pernah kita temukan solusinya, ya, dan tulis juga bagaimana solusi itu kita bisa temukan, prosesnya seperti apa, itu tulis juga bisa, supaya bisa menginspirasi orang lain atau pembaca buku kita nantinya. Ini 4 hal yang perlu kita perhatikan, ya, sebelum kita melaksanakan atau melakukan penulisan. Bapak Ibu, yang kedua, ini ada saya ngutip lagi nih dari Kunto Wijoyo. Syarat untuk menulis ada 3, yaitu menulis, yang kedua menulis, dan yang ketiga adalah menulis. Tidak ada syarat yang lain lagi Bapak Ibu. Jadi hanya nulis. Kalaupun baca buku, kalau hanya baca terus ya bagus bacanya, tetapi kalau tidak ditulis ya tidak akan pernah menjadi buku. Hanya akan mengendap di otak kita yang kemudian itu akhirnya akan hilang begitu saja karena keterbatasan memori kita. Namun jika itu ditulis, maka dengan proses menulis, apa yang kita baca, apa yang sudah kita pahami, insya Allah akan berkembang dengan sendirinya. Ya, akan berkembang, bertunas, ya, kemudian bisa berbuah lagi, berbuah ide baru lagi, ditulis lagi, akan berkembang lagi, berbunga lagi, berbuah lagi, dan seterusnya. Jadi dengan menulis itu juga bisa mengembangkan ilmu yang sudah kita kuasai selama ini. Jadi syaratnya cuma 3 itu Bapak Ibu ya, menulis, dan menulis. Jadi mau tidak mau memang kita harus ya menulis itu tadi. Ada banyak orang yang kemudian ya saya ada ide, banyak ide, tapi biasanya tapi waktunya, tapi ininya biasanya begitu ya, banyak tapinya. Ya. Sebenarnya kalau bisa istiqomah ya, memang istiqomah itu yang susah ya untuk menulis ya. Saya ada dosen saya Prof. Imam Suprayogo di Malang itu, beliau biasa nulis di blog itu sehari, tiap habis subuh beliau nulis di blog itu paling enggak 2 halaman lah, tiap habis subuh, istiqomah begitu. Sehingga dalam 1 tahun itu sudah terkumpul ratusan halaman, dibukukan, tebelah bukunya, gitu kan, terus gitu, dibukukan lagi setahun, jadilah buku. Jadi nulisnya itu tidak harus langsung nulis menjadi buku, tapi juga bisa menulis ide-ide sederhana, dikembangkan, ditulis di blog dan lain sebagainya. Setidaknya dengan nulis seperti itu, otak kita akan terasah terus, tidak akan mandek untuk berpikir Bapak Ibu. Proses yang kedua adalah proses penulisan dan editing. Ini proses sudah pada pekerjaan menulisnya. Kalau tadi masih dimotivasi, kemudian memantapkan niat dan sebagainya. Ini proses ketika sudah masuk di menulisnya. Ada beberapa langkah ini yang harus kita lalui supaya kemudian proses penulisan ini setelah niat tadi mantap, kemudian proses penulisan supaya nulisnya ini juga bagus dan mantap juga nulisnya.
Yang pertama adalah pengumpulan bahan tulisan. Ini bahan tulisan ini kita bisa kumpulkan dari tulisan-tulisan kita yang mungkin sudah berserakan di media sosial atau berserakan di web atau blog Bapak Ibu. Juga bisa kumpulkan dari buku-buku atau dari internet itu ya. Dan tetap nanti kalau kita mengutip dari buku atau internet maka harus kita cantumkan sumber aslinya. Sumbernya kita mengutip dari mana tetap harus kita cantumkan Bapak Ibu. Nah ini harus banyak kita mengumpulkan bahan-bahan dan tentu bahan itu kita baca terlebih dahulu, tidak hanya dikumpulkan begitu saja. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah good speaking start from good listening. Orang bisa speaking bagus itu diawali dari dia listeningnya bagus, maka kurang lebih kalau dalam menulis itu bisa dikatakan good writing start from good reading. Orang bisa menulis dengan bagus itu dimulai dari dia membaca yang bagus. Artinya dia bisa memulainya dari banyak membaca, karena dari banyak membaca ia akan luas cakrawalannya, gampang untuk menemukan suatu permasalahan dan gampang pula untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan. Itu Bapak Ibu, yang pertama adalah pengumpulan bahan tulisan. Ini harus dikumpulkan ya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan outline. Setelah terkumpul bahan-bahan yang akan ditulis, maka silahkan buat draft outline. Walaupun draft outline ini juga tidak bersifat final, artinya bukan kemudian ini menjadi patokan mati, tidak boleh diotak-atik. Tapi tetap kita harus buat outline terlebih dahulu, sehingga ini bisa menjadi pengarah bagi kita apa yang akan kita tulis. Akan menjadi pengingat bagi kita setidaknya terhadap ide-ide besar yang akan ditulis atau dituangkan dalam buku kita nanti. Nah, dibuatlah outline, bab-bab utamanya, kemudian sub-babnya ya dibuat outline saja. Nah, nanti outline itu kita jadikan blueprint istilahnya ya, bisa dijadikan blueprint dari buku kita. Jadi pengen tahu isi buku kita bisa lihat blueprintnya atau lihat outline-nya. Nah, di outline itu menjadi menjadi masternya dari buku kita tadi. Jadi bahan dikumpulkan, kemudian dibuatkan outline. Pokok-pokok bahasan yang akan kita tulis dalam tulisan kita. Kemudian berikutnya adalah baru ini mulai penulisan. Kita tulis bahan-bahan itu ya, yang sudah kita kumpulkan tadi, baru kemudian kita tata di proses penulisan sesuai dengan outline tadi. Nah, ini yang membutuhkan proses ini yang di proses penulisan, yang butuh waktu Bapak Ibu. Namun kita sudah punya pengalaman, Bapak Ibu guru atau dosen pengawas rata-rata sudah kuliah dan sudah pernah nulis karya ilmiah berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi, ataupun makalah-makalah ketika kuliah. Nyatanya kita bisa membuat makalah itu, kita bisa membuat skripsi itu. Maka setidaknya kita membuat buku pun bisa. Buku kita itu tidak diujikan seperti skripsi, tidak kita presentasikan seperti makalah ketika kuliah, apalagi tidak kita ujikan seperti ujian terbuka doktor gitu, enggak. Buku kita ya kita cetak, kemudian kita sebarluaskan. Ya tidak sakral orang buat skripsi yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dibimbing seperti bimbingan ketika kita membuat skripsi zaman dulu Bapak Ibu. Jadi ini malah lebih mudah karena tidak ada patokan baku harus sistematikanya seperti ini tidak ada Bapak Ibu. Ini lebih mudah. Tinggal butuh kreativitas saja. Itu butuh istiqomah untuk tetap nulis sehingga outline yang sudah kita tentukan tadi bisa terpenuhi semua kontennya. Ini Bapak Ibu. Jadi pengalaman kita nulis itu bisa kita jadikan pijakan bahwa dulu kita bisa buat skripsi setebal itu, gitu kan?
Masa sekarang buat buku yang nggak begitu tebal, nggak bisa. Dan bisa juga penulisan dari karya tulis kita zaman dulu, nulis PTK atau nulis apa, itu kita jadikan pijakan untuk menulis buku. Kita dulu skripsi membahas tentang kenakalan remaja misalkan. Maka kita kembangkan saja, startnya dari situ. Ya, idenya kita kembangkan lagi itu menjadi buku. Dan juga bisa Bapak Ibu merubah, mengkonvert, istilahnya dikonversi, ya, PTK atau skripsi atau tesis Bapak Ibu jika masih dianggap aktual, jika butuh buku maka bisa itu nanti dikonversi menjadi buku, dan itu nanti ada materi tersendiri yang akan disampaikan oleh Dr. Imron nanti Bapak Ibu, bagaimana mengkonversi karya ilmiah menjadi buku. Kemudian proses berikutnya adalah tetapkan target Bapak Ibu. Target, kenapa saya katakan tetapkan target? Memang ada orang bilang bahwa nulis buku itu kayak orang melahirkan. Kalau sudah waktunya ya pasti keluar gitu kan. Tapi kenyataannya kita kok enggak keluar-keluar bukunya, kok enggak melahirkan. Maka seperti orang mau melahirkan, jika sudah waktunya kok belum keluar, maka biasanya itu kan diberi obat perangsang gitu supaya keluar gitu kan. Nah, maka di kita juga dalam menulis buku, maka kita butuh dirangsang supaya kita tetap istiqomah menulisnya. Untuk bisa tetap istiqomah, maka harus diantaranya adalah kita tetapkan target kita. Ya. Dan dulu pengalaman lagi ketika kita menyelesaikan kuliah harus nulis karya tulis ilmiah itu kita nyatanya bisa. Karena kita juga dikejar target. Tahun ini harus selesai kuliahnya, harus wisuda dan sebagainya. Nyatanya kita bisa. Maka dalam menulis buku ini kita juga harus tetapkan target, kita harus punya time management yang bagus, kemudian juga ada teknik supaya target itu terpenuhi, diantaranya adalah nulisnya tidak sendirian, misalkan. Karena kadang-kadang nulis itu kita seakan-akan kehabisan kosakata, ya, bingung cari diksi dan sebagainya. Maka dengan nulis berkolaborasi, berdua, bertiga, berempat, ya, itu bisa kita kemudian saling mengingatkan. Kita juga bisa berdiskusi sesama teman, sesama penulis, sehingga buku itu tetap bisa selesai sesuai dengan target yang sudah disepakati oleh tim atau kelompok kita. Jadi bisa dengan cara berkolaborasi itu diantaranya supaya kita tetap bisa mencapai target Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah lakukan pemeriksaan atau editing. Nah, buku kita setelah kita tulis, sebentar, kaget saya Bapak Ibu. Bisa dimutkan Pak Mis. Kaget saya. Oke, siap-siap, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ya, sudah. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Lakukan pemeriksaan atau editing, ya, atau swasunting, jadi edit sendiri Bapak Ibu. Tulisan kita kalau kita ke penerbit, memang penerbit ada tim editingnya masih Bapak Ibu. Penerbit indie, kalau penerbit indie sih ada yang diedit, ada yang tidak. Ya, ada yang kadang-kadang loss apa adanya, enggak diedit, yang penting di layout, selesai, cetak gitu kan. Tapi ada juga yang penerbit indie yang seperti Kik Media dan Mahameru itu mesti kita edit, mesti kita baca buku itu, kemudian kita revisi, kita edit, tapi editnya masih, kalau di kita itu edit mekanis, hanya di penulisan saja. Ini miring, ini besar, ini spasi, ini tidak usah spasi, dan sebagainya. Kemudian editing yang dilakukan oleh penulis, ya, maka editing ini adalah mengedit tulisan sendiri, karena bisa jadi antar paragraf yang sudah ditulis itu masih belum pas gitu ya. Setelah paragraf A, kemudian paragraf B itu mungkin masih kurang pas, kayak ada ganjel atau bagaimana gitu ya. Runtutan kalimatnya juga mungkin masih kurang pas, itu dibaca lagi.
lakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya di buku yang akan kita tulis. Kalau yang teknis-teknis mungkin bisa ke penerbit yang melakukan, tapi ide-ide pokok yang akan Bapak Ibu kembangkan ya di buku itu yang harus Bapak Ibu harus Bapak Ibu periksa, khawatir nanti salah keluar dari konsep awal atau ide awal yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Kalau penerbit-penerbit ini seperti kita itu kita bisa memeriksa edit, tapi tadi hanya edit mekanis. Kalau editing yang substantif istilahnya yang ke isi, ke konten itu kita tidak sampai ke situ Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak sampai ke kontennya, merubah konten, merubah kalimat dan sebagainya ini supaya nyambung, kasih kalimat, tambahi kalimat ini. Kita tidak sampai ke situ karena itu butuh proses yang berat Bapak Ibu. Dan kalau seandainya minta bantuan orang yang profesional ngeditkan itu, maka harganya itu biasanya per halaman itu berapa ribu begitu. Hitungnya per halaman. Ya. Namun kita di Penerbit Indi, kita di Klik Media sama Mahameru itu tidak ada editing sampai yang sifatnya substantif seperti itu. Jadi Bapak Ibu dimohon nanti untuk memeriksa terlebih dahulu hasil karyanya sebelum diserahkan ke penerbit. Kemudian ini juga perlu membuat judul yang bombastis ini istilahnya, judul yang menarik lah gitu ya. Contoh ini saya ada kalau kelihatan ya foto saya Bapak Ibu ya. Ini saya pegang buku Bapak Ibu, judulnya Kiya Jitu. kelihatan. Nah, ada Kiya Jitu menulis soal HOTS misalkan. Ini ada jitunya ya. Seandainya tidak ada jitu, Kiat menulis soal HOTS kan masih biasa Bapak Ibu. Nah, dikasih yang agak bombastis, Kiat Jitu gitu. Jadi yang membuat judul ini lebih menarik orang untuk membacanya. Ini contoh. Ada contoh lagi yang judul yang bombastis juga ini, ya. Ini judulnya Bapak Ibu. Mana? Oh ya ini. Menjadi guru gila. Wah, ini repot ini ya. Menjadi guru gila. Ini salah satu judul yang menurut saya ya bombastis dia, ya. Menjadi guru gila, ya. Ini bukunya merupakan bunga rampai model-model pembelajaran dari praktik baik yang sudah dilaksanakan. Wah, ini bukunya dari Jambi nih Bapak Ibu. Mengembangkan model pembelajaran inovatif namanya. Nah, ini salah satu contoh ya dari judul yang bombastis sehingga orang akan tertarik untuk membaca buku kita. Kemudian desain cover menarik. Nah, ini desain cover menarik ini juga perlu ya, dan tentu cover itu harus sesuai dengan judulnya, harus nyambung juga dengan isinya. Jadi ada hubungan lah gitu ya antara judul, kemudian sampul gambar yang ada covernya, kemudian tentu juga dengan isinya. Jadi bukan lantas menarik tapi lepas daripada konten, itu menjadi payah kalau sampai terjadi hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, desain cover bisa didesain sendiri Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu bisa minta tolong orang lain atau pasrah kepada penerbit untuk didesainkan covernya. Nah, ini Bapak Ibu di proses penulisan sudah selesai. Ada 7 poin di sini dari mengumpulkan bahan, membuat outline, memulai penulisan, sudah mulai nulis, kemudian ditargetkan misalkan sebulan atau 2 bulan harus sudah selesai. Kemudian kita cek lagi setelah target kepencetnya atas. Slip ya. seandainya kalimatnya masih kurang efektif ya. Kemudian buat judul. Nah, ada kadang memang orang itu bingung judulnya dulu. Ya, ini Bapak Ibu, kalau menurut saya sih judul itu belakangan saja gitu kan. Yang penting isinya saja dulu, yang pokok isinya outline, kemudian outline itu dan isi fokus pada itu. Judul karena nanti masih bisa berubah-ubah kata-kata dari judul itu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi
Nggak, ada teman itu yang bingung judul, mikir judul, terus isinya ya enggak ketulis-ketulis, ya enggak pernah nyentuh isi, karena bingung ini judulnya apa, gitu kan. Nah, termasuk cover nanti belakangan kita, kalau yang bisa desain sendiri, bisa desain sendiri, kalau enggak bisa, banyak Kok mati ya Bapak ya? Ditunggu Bapak Ibu ya, mungkin Pak Oke. Suari kehilangan sinyal. Oke. lagi. Kemudian apanya Pak Mis, ditunggu Pak Mis? Ini tadi hilang suaranya Pak Suari, tapi sudah muncul lagi. Oh gitu ya? Iya. Oh. Lanjut. Iya. Oke, proses yang ketiga Bapak Ibu. Nah, ini ada, sebentar. Ini ada tulisan lagi. Menulislah. Ini motivasi bagi kita nih Bapak Ibu. Proses yang ketiga adalah proses yang terakhir, ya. Ini proses ini kita akan pegang buku sudah Bapak Ibu. Buku itu akan ada di tangan kita dan ada tulisan nama kita di buku itu Bapak Ibu. Dan itu akan sangat menyenangkan, menggembirakan bagi kita jika buku itu sudah ada di tangan dan ada nama kita tertera di situ. Setelah itu terjadi, maka Bapak Ibu akan, wah, enak nulis lagi, begitu nantinya. Ya, memang awal itu nulis pertama memang agak susah dan berat rasanya gitu ya. Tapi jika sudah pernah nulis dan sudah ada buku di tangan, ada nama kita tertera di situ, maka kita akan tertarik untuk menulis lagi. Ini di proses penerbitan. Jadi tadi buku ceritanya itu sudah jadi, sudah kita edit. Layoutnya nanti bisa tergantung kepada proses di penerbitan ini, karena di layout itu prosesnya di proses penerbitan. Nah, ada beberapa opsi dalam proses penerbitan. Bisa jadi kita terbitkan sendiri atau self-publishing. Diterbitkan sendiri itu berarti apa? Naskah tadi sudah kita edit sendiri, nanti isinya mau dibuat dengan kertas apa, marginnya berapa, spasinya berapa, itu kita layout sendiri. Ya, sampul atau cover kita desain sendiri. Setelah jadi cover, kemudian kita layout, ada penulis, ada nama kita. Nah, kemudian kita datang ke percetakan, kita tinggal nyetak. Ini sampulnya kita minta warna, sampulnya yang misalkan laminasi glossy atau yang laminasi doff misalkan, tinggal minta ke percetakan. Jadi yang terlibat dalam proses penerbitan di self-publishing itu hanya penulis dan percetakan saja. Jadi penulis ke percetakan. Yang seperti itu, maka prosesnya ya penjualannya dan sebagainya terserah kepada penulisnya. Ya, karena percetakan hanya mencetak. Putus-putus Pak Suari. Halo? Iya Pak Wis. Jelas. Oke, jelas lanjut. Ya? Lanjut. Oke. Jadi di proses ini, di self-publishing ini, maka penjualan buku dan segala macam teknisnya itu ada di penulis sendiri. Sehingga hubungannya hanya antar penulis dan percetakan. Nah, untuk buku-buku seperti ini, bagi Bapak Ibu yang PNS dan ingin dihitung angka kredit, maka buku yang seperti ini masih bisa bernilai. Jadi buku yang diterbitkan sendiri dapat nilainya itu 1,5 karena belum ber-ISBN. Pak Suari mungkin Ya, headset ini putus-putus suaranya, mungkin headsetnya kerwak-kerwak. Oh gitu ya. Sudah jelas? Pak Mis? Ya, jelas sip.
Jelas ya? Lanjut. Mudah-mudahan lancar ini. Kecil ini tapi. Baik Bapak Ibu. Kecil ya? Iya. Halo? Ya, sip. Sudah jelas? Ya, jelas sekali. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi sampai di Shape Publishing, berarti kita mendesain semuanya sendiri, sudah nulis sendiri, desain cover sendiri, desain sampul, ya desain layoutnya sendiri, kemudian ngedit sendiri semuanya, kemudian kita pergi ke percetakan dan kita cetak. Buku yang seperti ini jika dinilaikan ke angka kredit masih bisa dengan nilai 1,5 Bapak Ibu, nilai angka kreditnya dengan modal Shape Publishing. Dan kita bisa jual sendiri, terserah kita harganya, ya. Kemudian yang kedua, proses yang kedua atau opsi yang kedua maksud saya adalah menggunakan penerbit indie Bapak Ibu. Yang kedua ini menggunakan penerbit indie. Penerbit indie ini adalah independen Bapak Ibu, penerbit yang bebas gitu ya. Penerbit indie ini adalah penerbit kecil ya, bukan penerbit mayor. Kalau yang tadi yang di atas yang ketiga adalah penerbit mayor. Penerbit ini adalah penerbit seperti Mahameru, Klik Pak Media, Suari putus-putus lagi, Pak Suari. Putus lagi ya? Ini headsetnya kayaknya ini. Kerok gitu. Halo, Pak Mis? Termasuk gambarnya tidak kelihatan, Pak. Gimana Pak Suja? Termasuk gambarnya tidak kelihatan. Oh, gambarnya tidak kelihatan. Bapak Ibu yang lain apa kelihatan ya gambarnya? Iya, dari tadi hitam terus Pak Muiz, hanya logo Pustaka Mahameru. Sebentar. Tidak kelihatan gambarnya. Kelihatan, gambar masih kelihatan. Saya kelihatan. Kalau pakai HP kelihatan ya Pak. Yang pakai kelihatan itu. Ya, saya. Pak Sari gimana? Halo, gimana? Halo? Saya tidak pakai headset ini sudah. Kecil sekali. Lebih jelas pakai headset tadi, cuma mungkin posisi headsetnya yang kurang pas mungkin ya. Coba lagi. Nggak ada Bapak Ibu yang nyetaknya 50, 40, bahkan ada yang nyetak 1000 dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada yang menulis. Biasanya yang menulis itu jika ingin menjual, dia memprediksi dulu pasar saya apa, tema saya ini lakunya kemana, kemudian link-linknya kemana saja. Itu biasanya sudah dipertimbangkan oleh penulis sebelum ia menerbitkan bukunya, seberapa dia akan menerbitkan. Kecuali kalau memang bukunya ingin diupayakan untuk bisa nembus penerbit mayor, itu beda, ya. Jadi nanti pemasarannya tergantung penerbit mayor. Dan kalau diusulkan atau diajukan ke penerbit mayor, tentu kita tidak perlu malu. Karena buku itu kalau memang belum layak, ya sudah tidak diterbitkan. Begitu saja kan Bapak Ibu. Jadi silahkan diajukan saja, tidak layak ya tidak akan terbit. Kalau dianggap layak, bagus isinya, ya karena penerbit mayor itu kan juga profit oriented Bapak Ibu. Jadi orientasinya adalah pada hasil, pada laba, sehingga dia tentu akan mempertimbangkan buku ini akan laku apa enggak di pasaran. Ya, tentu kalau kiranya memalukan dan sebagainya, tentu oleh penerbit mayor tidak akan diterbitkan, tidak akan diterima. Begitu Bapak Ibu. Jadi kembali kepada tadi tujuannya, targetnya apa, kemudian mau diterbitkan di mana. Begitu. Ya, Ibu? Ya. Silakan, Jadi Ibu. ya Pak, jadi gini ya, kalau memang ke penerbit mayor takut untuk tidak layak diterbitkan, terus solusinya bagaimana Pak? Kita menerbitkan apa ke penerbit indie atau bagaimana Pak? Iya, tadi kan ada 3 opsi Bu ya. Ada Shape Publishing, diterbitkan sendiri, sudah tidak usah ke penerbit, jadi dibuat sendiri, kemudian dicetak sendiri, dijual sendiri gitu ya. Misalkan Bapak Ibu buat buku pelajaran, itu kan opsi pertama. Opsi kedua, itu kalau ingin ber-ISBN, tampilannya mungkin lebih profesional tampilannya,
lebih bagus, lebih menarik, itu silahkan ke penerbit Indi Bapak Ibu. Dan di penerbit Indi tidak sampai nolak-nolak nolak Arya. naskah gitu. Wah, ini Naskah ya, Pak, naskah ya? enggak layak. Ya enggak ada, Bu, ya. Karena di penerbit Indi memang ingin memudahkan. Jika tidak ada penerbit Indi, maka Bapak Ibu enggak akan pernah bisa nulis, kan gitu toh, Bu, ya? Iya, iya. Buku yang mau diajukan untuk kenaikan pangkat enggak akan pernah ada. Kalau harus nunggu penerbit mayor semua. Gitu kan, sedangkan penerbit mayor itu kan selektif banget gitu kan. Ya, itu Bapak Ibu ya. Baik. Ya, ini ada lagi Pak pertanyaan dari Ibu Indah Rosari. Izin bertanya Pak, bagaimana sistematika penulisan buku Pak? Seperti berapa spasi, ukuran kertasnya, apa berapa paragrafnya? Terima kasih atas penjelasan. Oh, Pak ini Pak, mau ke Pak Suhari. Iya Ibu. Ya Ibu, untuk sistematika penulisan itu istilah kalau di kita kan layout Ibu ya. Jadi kalau mau nanti dicetak di self publishing, cetak sendiri, ya monggo bisa. Nanti spasinya tergantung kertasnya Bapak Ibu ya, spasinya kan bisa 222 misalkan kanan, atas, kanan, bawah. Atau bawah biasanya kalau mau diberi running foot itu judul yang ada di bawah itu, maka silakan diberi tambah juga bagian bawah. Itu kalau mau cetak sendiri Bapak Ibu ya, yang kalau mau self publishing tadi. Yang bawah ditambahi menjadi 2,5, yang bagian dalam itu biasanya dibuat mirror, bagian dalam itu dibuat 2,5 atau tetap dibuat 2, tetapi ada jarak untuk bindingnya, untuk penjilitan. Biasanya 0,5 atau 0,5 ya. Kemudian untuk isi itu tergantung Bapak Ibu. Jika misalkan menghendaki ini konten saya enggak begitu banyak, tapi ingin agak tebel, ya silahkan diberi 1,5. Itu tidak ada patokan khusus lah Bapak Ibu ya. Kontennya banyak ini, misalkan ya, banyak sekali ini, berapa ratus halaman isinya, tapi biar enggak terlalu tebel, ya, biar tetap terjangkau harganya, misalkan silahkan dibuat spasinya 1. Itu tergantung kepada ini. Juga kertasnya. Nah, kalau di penerbit Indi seperti Klik Media dan Mahameru, di situ kita sudah, Bapak Ibu sudah tidak usah mikir spasi, tidak usah mikir margin, ukuran tulisan, font, dan lain sebagainya, karena di penerbit itu sudah menyediakan jasa untuk itu. Jadi biaya tadi yang sudah kami sebutkan, itu sudah termasuk biaya untuk pengeditan, termasuk biaya layout, sehingga kami yang akan melayout ukuran buku Bapak Ibu. Apakah mau yang A5 atau mau yang A4 atau mau yang berapa terserah. Tapi biasanya kalau di kami biasanya menggunakan A5 Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu menginginkan yang ukuran A4, boleh-boleh saja. Monggo. Jadi masalah teknis seperti itu kalau di penerbit Indi bisa diatasi oleh penerbit sudah Bapak. Tidak usah mikir sistematika seperti itunya gitu maksud saya. Jadi fokus kepada kontennya, fokus kepada isinya Bapak Ibu. Ya, begitu Ibu ya. Iya Pak, ya terima kasih. Terus ini ada minimal nggak Pak? Berapa lembar buku itu layak untuk diterbitkan? Apakah? Baik Bu. Iya, silakan Pak. Ya. Jadi idealnya itu buku itu supaya ada punggung buku seperti ini Bu ya. Itu ada sekitar 105 atau 108 halaman lah ya. Itu bisa ada punggung bukunya Ibu. Kalau di bawah itu ya ada tapi kecil. Kan kita juga pengen kalau pengen ideal Bapak Ibu, tadi saya sebutkan idealnya seperti itu. Nah, jika bukunya sekitar 60 halaman, ya bisa saja diterbitkan, tidak apa-apa. Tidak ada batasan kalau daftarkan ISBN itu harus sekian halaman, tidak ada, Bu. Di ISBN tidak ada ketentuan seperti itu. Ya. Namun di estetikanya saja, Ibu. Jadi jika terlalu tipis, tentu nanti tidak akan ada punggung buku. Kemudian kalau ditaruh buku itu berdiri, maka tidak akan kelihatan ini buku apa. Ya. Jadi bebas-bebas saja, tidak ada ketentuan jumlah halaman sebenarnya gitu ya. Tinggal di estetika yang
bagian ini saja. 100 halaman ke atas dikit, 105, 108 itu sudah bisa punggung bukunya. Walaupun juga bisa disiasati dengan kertasnya, Bu. Jadi pakai kertas yang tebal supaya kelihatan, ya bisa juga seperti itu. Iya. Kalau terkait dengan kertas berarti biaya tambah, Pak? Oh, tidak, Bu. Kalau di kami sudah sepaket, Ibu. Jadi mau jumlah halaman di kami tidak membatasi jumlah halaman, Ibu. Seandainya jumlah halaman pun 200, 300 ya biayanya sama, Bapak Ibu. Jadi ya, begitu. Pak, ini kok ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Pak Ibu. Mulyadi. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Suwari dan Bu Admin. Detailnya biaya cetak dan percetak penerbitan buku mohon untuk di-share supaya jelas itu, Pak. Oke. Bentar, saya kesulitan share screen ini Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan saja Bapak Ibu ya. Biaya cetak atau pracetak. Jadi pracetak tapi ada cetaknya ini karena cetaknya sudah cetak buku bukti terbit itu sudah ada. Nah, untuk pracetak, kadang-kadang orang menyebutnya pracetak itu Bapak Ibu ya. Pracetak itu totalnya dengan sampai ada bukti cetak yang 5 eksemplar itu 750 itu. Itu sudah all in one di situ. Sampai dengan ada bukti cetak buku di tangan Bapak Ibu, gitu ya. Nah, adapun ingin mencetak lebih dari itu, ingin dikomersilkan, ingin dijual, punya pangsa pasar sendiri misalkan, punya pangsa pasar sendiri ingin dijual Bapak Ibu, maka silakan nyetaknya yang banyak dan harganya nanti sesuai dengan harga, sesuai dengan jumlah halaman bukunya. Kalau halamannya tebal tentu biaya cetaknya lebih mahal. Itu di luar atau setelah harga pracetak yang 750 tadi Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi begini Pak ya, 750 untuk 3 orang itu mendapatkan berapa buku Pak? Tadi kalau untuk bukti cetaknya itu 5 Ibu. Nah, oh 5, dari 750 dapat 5 buku ya Pak ya? Begini Bu, jadi bukti cetak di kami itu 5, namun harus dikirim ke Perpusda Jawa Timur 1, harus dikirim ke Perpusnas itu 2. Jadi kewajiban penerbit itu harus mengirimkan 3 buku itu, 1 ke Perpusda Jawa Timur, 2 ke Perpusnas, ya. Itu kewajiban kami untuk mengirimkan buku itu, sehingga bukti cetaknya 5, maka yang 2 sisanya adalah untuk penulis. Itu bukti cetak Bu. Kalau mau cetak ulang, ya, maka harganya sudah harga cetak saja gitu Bu. Sudah tidak dikenai biaya apa-apa lagi gitu. Jadi sudah tinggal harga cetak, misalkan harga cetaknya 20.000, saya mau nyetak 10 Pak, ya sudah 200 gitu. Tambahan 10-nya, berarti nanti akan memperoleh 12, karena yang 200 itu biaya untuk cetak ulangnya gitu Bu. Ya, maka berarti 750 tadi penulis dapat 2 ya Pak? Iya Bu. Oh iya. Ya. Bagaimana Bapak itu sudah jelas ya mengenai harga penerbitan? Lihat Bu. Saya share screen ini Bapak Ibu ya, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, seperti ini kami edit, jadi ini sudah di layout, sudah sama anak-anak di rumah, ya. Nah ini kami beri keterangan, yang ini di screenshot, supaya ini bisa, nah ini ada banyak typo lah biasanya kan seperti Bapak Ibu ya, supaya ini bisa diperbaiki. Kami meminimalkan seperti ini apa kok ada ininya, meminimalkan kesalahan sehingga buku itu terasa layak ya. Seperti ini ada tim, ditulis tim dalam bahasa Inggris, tapi sebelahnya itu kan tidak dalam bahasa Inggris, maka silakan dijadikan bahasa Indonesia saja. Kelebihannya, ini kami baca Bapak Ibu, buku itu harus kami baca dulu, kemudian ini sebenarnya yang nulis sudah bagus tulisannya ya. Tapi
typo itu biasa Bapak Ibu. Kita mengurangi seperti itu. Ini ketika di bagian digandeng nggak pakai spasi, ketika dimulai malah diberi spasi. Ini harus diedit lagi oleh anak-anak. Kami memberi catatan-catatan seperti itu. Nah ini kok diberi spasi kenapa gitu kan? Ini nulis HP, ya kepemimpinan. Ini yang typo-typo kayak gini, ini masih harus harus mengalami pengeditan lagi sehingga buku itu tidak dibaca Bapak Ibu ya enak gitu ya. Apalagi Bapak Ibu guru bahasa Indonesia ketika lihat buku yang banyak salah tulis, salah ketik itu kan tentu menjadi tidak enak. Ya, sebagus apapun isinya, apalagi bagi guru bahasa Indonesia, kalau misalkan banyak kesalahan tulis, salah ketik itu pasti wah tidak menarik, pasti begitu ya. Karena secara sistematika penulisan yang benar itu sudah nggak masuk. Atau mungkin ada yang menulis itu nggak konsisten. Ya, ketika di atas nulisnya dengan yang pas tulisan di bawah itu tidak sama. Itu biasanya kita juga nggak enak gitu ya bacanya ya. Ya kayak gini SWOT ditulis hanya S-nya yang besar. Maka saya suruh edit harus besar semua. Nulis alternatif pakai bahasa Inggris ganti bahasa Indonesia. Seperti ini yang typo-typo kayak gini yang masih perlu mendapatkan pengeditan. Tapi kami tidak sampai mengedit kepada konten isinya Bapak Ibu, ya. Itu Ibu silakan. Pak Suwari bisa tanya lagi. Halo? Ya silakan Pak. Ya dari Pak Uda tadi Pak. Oh ya Pak Uda silakan Pak Uda. Begini Pak. Silakan Suwari. Pak. Ya terima kasih. Begini. Di penerbitan jenengan itu kan tadi ada versinya kan ada versi yang sifatnya terserah dari penulis dalam artian mintanya seperti apa kan gitu. Ada yang kedua yaitu bisa juga dengan versi yang ada di penerbit ya Mahameru itu. Hanya saja saya bertanya gini Pak, kalau buku yang bersifat kayak kumpulan atau misalnya kebetulan saya mau mencoba ini mau menggali lagi tulisan-tulisan saya yang mau saya jadikan sebuah buku. Nah itu apakah bisa juga nanti diterbitkan di situ Pak? Karena ini semacam kumpulan artikel-artikel populer. Ya. Dan itu Baik, apakah Pak. bisa juga dengan pola permintaan saya atau nanti bisa juga pola saya terserahkan ke penerbit panjenengan untuk di layout dan sebagainya. Nah itu nanti kontribusinya kayak apa? Terima kasih Pak. Baik Pak. Oke, baik. Ya. Baik Pak. Jadi di kami harga itu sudah termasuk layout dan sebagainya yang sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Saya mau A4 Pak, saya mau A5 atau B5 itu silahkan. Kemudian juga termasuk kalau nanti cetak ulangnya, jadi istilah kami itu cetak ulangnya. Jadi setelah bukti cetak itu kan harga sepaket Bapak ya. 2 buku itu harga sepaket. Mau cetak ulang sejumlah berapa itu terserah Bapak Ibu jumlahnya. Dan harga sesuai dengan ukuran. Kalau itu sudah sesuai dengan ukuran. Kalau A4 ukurannya bukunya tentu lebih mahal. Dari sampul saja tentu ukuran A4 dengan A5 yang separuh A4 tentu kan juga lebih mahal. Termasuk biaya cetaknya per halaman juga tentu akan lebih mahal. Nah, itu berapa jumlah mau cetak tergantung kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu misalkan sebelum cetak sampul sudah diedarkan terlebih dahulu, dipasarkan secara online, dimasukkan di Facebook, di WA, silakan yang mau pesan buku ke saya. Misalkan ya, nah kami akan memberikan estimasi harganya Bapak. Estimasi harga grossnya misalkan 25.000 Pak dari kami. Nanti Bapak bisa memasarkan itu secara online ya 30.000. Terserah Bapak itu sudah, kami tidak ikut-ikut masalah labanya Bapak itu. Jadi di kami hanya harga cetaknya saja Pak, misalkan 25 ya sudah 25 itu saja gitu. Jadi mau laku semua, labanya misalkan dijual 40.000, laba 15.000 misalkan per buku, itu sudah menjadi sepenuhnya menjadi hak dari penulis begitu.
Gitu Pak Iya, Huda. iya, Ya? iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Ibu Arya, gimana? Ya Pak, ini ada lagi nih Pak, ini dari Pak Afan Subandi nih. Tegasnya penerbitan mayor untuk konten bermutu biasanya untuk penulis yang sudah populer, begitu Pak, tanya dari Pak Afan nih Pak, bagaimana Pak? Oh gitu. Ya, tidak juga kok Bu. Ya, kalau tidak harus penulis yang sudah populer, pemula juga bisa. Namun itu tadi penerbit mayor akan melihat kualitas konten, juga akan melihat pasar, Ibu. Jadi pasar yang lagi ngetren apa, yang dibahas, kira-kira laku apa tidak. Jadi pertimbangannya itu kualitas isi sama permintaan pasar diantaranya. Nah itu bisa, penulis pemula juga bisa Bu, jika isinya memang bagus. Dan juga perlu dipertimbangkan, ada penerbit yang memang dia khusus fokus kepada buku-buku keagamaan misalkan. Ada penerbit yang memang dia fokus ke buku-buku teknologi, IT misalkan. Ada yang pengetahuan umum, itu juga perlu kita milah-milah penerbit mayor yang mana yang akan kita masuki gitu Bu. Jadi pertimbangan utamanya adalah kualitas dari kontennya, bukan orangnya Bu, bukan orangnya. Ya. Dan memang ketat seleksinya, itu agak ketat. Jadi kirim lagi. Kayaknya itu sampai, kalau katanya Pak Priyandono itu memang harus sering ngetok pintu, kirim lagi ditolak, kirim lagi ditolak, kirim lagi gitu memang. Baru setelah itu dan setelah misalkan sudah pernah nyetak dan memang banyak, kita juga ikut menjual misalkan buku itu, sehingga penerbit menghasilkan banyak uang dari buku yang sudah kita susun, maka biasanya begitu itu kita akan dihubungi terus oleh penerbit. Gimana Pak, apa ada buku lagi? Tiap tahun akan dihubungi. Kita akan dimintai untuk ngirim naskah supaya bisa penerbit menghasilkan uang lagi dari naskah-naskah kita. Biasanya begitu Ibu. Iya, ya. Pak, mohon maaf. Ya. Apa bedanya dengan penerbitan yang tadi dengan seharga 750 dengan yang Bapak telah jelaskan kepada Bapak Huda tadi, per buku bisa 25.000? Ya, oh iya Ibu. Iya. Itu kayaknya ya teman-teman juga. Iya. Masih bingung ya? Ya, kayaknya teman-teman juga. Ya, mau diperjelas lagi Pak. Iya Ibu. Jadi yang 750 itu pracetaknya sampai ke cetak bukti cetak ya, sebanyak 5 eksemplar tadi Bu. Jadi proses dari mendaftarkan ISBN, nge-layout, ngedit seperti ini, kemudian nge-layout tata letaknya, spasinya dan sebagainya, sampai dicetakkan buku ya 5 eksemplar itu sebagai bukti cetaknya. Nanti aspek. Jelas Bu suara saya Bu? Ya gimana nih Pak? Kayaknya kok Pak Huda bersuara ini ya? Lanjut. Jelas. Iya Pak Huda bersuara. Oh gitu. Ya. Pak Suhari, monggo dilanjutkan Pak. Iya. Saya ulangi ya. Iya Pak. Jadi yang 750 itu adalah biaya awal Ibu, sampai terbit 5 bukti cetak. Jadi apa saja yang tergandung dalam 750 itu, yaitu biaya untuk editing, biaya untuk layout, sign cover, sampai kepada mencetak bukti cetak itu sendiri. Nah, bukti cetaknya itu 5 Bu. 5 itu ya tadi itu rinciannya 1 ke provinsi, penulis dapat sisanya 2. Nah, selebihnya dari itu Ibu, kok penulis pengen dapat lebih dari itu gitu loh Bu ya. Kok saya cuma dapat 2 loh. Saya pengen 25 karena banyak teman saya pesan. Maka silahkan, berarti kan kalau tadi kan dapat 2 ya. Saya pengennya 25, sudah banyak yang pesan. Atau yang 2 ini untuk arsip pribadi, yang pesan ke dia sudah sebanyak 25. Maka silahkan ditambah, Pak saya cetak lagi 25. Maka cetak yang 25 itu sudah harga sesuai dengan
Iya, harga sendiri, harga ya. sesuai dengan biaya. Iya, iya. Betul. Betul. Biayanya, oh ya, karena halamannya sekian, maka ini 25.000 gitu. Kok misalkan sudah nyetak 25, dapat seminggu dijual habis, misalkan. Kemudian cetak, tetap kan dipasarkan, Pak saya mau cetak ulang, ya tinggal cetak ulang aja dengan harga yang tadi, harga cetaknya saja Ibu. Sudah Ya, tidak dikenai harga biaya 25 itu ya Pak sudah minimal jumlah halaman terserah penulis ya? Oh, kalau yang harga cetak yang 25.000 itu sesuai dengan jumlah jumlah halaman Ibu. Sesuai dengan jumlah halaman. Kalau perkiraan kami yang 25 itu karena kemarin ada kenaikan harga cetak Ibu per tanggal 1 November, maka perkiraan saya yang 25 itu sampai dengan 120 halaman. 120 itu biayanya 25, ya betul. Ya. Jadi lebih dari itu naik dikit, lebih dari itu naik dikit. Iya, Gitu. iya, iya. Bagaimana Bapak Ibu sudah jelas? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Halo Bapak Ibu? Nyambung. Apa ini Bu Naneng? Di chat sudah tidak ada Bu ya? Oh ada satu lagi masuk Pak ini Pak. Assalamualaikum ya dari Pak Yuliadi. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Suwari dan Bu Admin, berarti ringkasnya biaya pokoknya 750.000 bagi guru yang hanya menginginkan hanya dan cuma sebagai koleksi saja dan untuk pengajuan kenaikan pangkat. Begitu Pak pertanyaannya. Jadi masih terus berkecimpung tentang ini Pak, kayaknya teman-teman Pak. Iya Bu. Lah ya. Jadi memang iya. Ibu bisa bantu menjelaskan Ibu? Ya gini, jadi gini ya Pak, 750 itu apabila satu guru ingin menerbitkan karyanya sendiri dengan harga 750, begitu ya Pak. Nah ini mendapatkan 5 buku, nah 5 buku itu untuk penulis mendapatkan 2 buku, begitu Pak ya? Ya mendapatkan 2 buku. Dan kalau yang penulisnya itu hanya 1, berarti ini bisa dijadikan untuk kenaikan pangkat ya Pak ya? Nah bisa. Ya, terus 750 bisa juga 3 penulis ya Pak ya? Bisa juga 4 penulis dan berapapun penulis ya Pak ya? Tapi nanti mendapatkan angka kredit yang berbeda antara penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu Pak? Betul. Nah di buku 4 Ibu, di buku 4 itu di buku 4 itu dibatasi hanya sampai 4 orang Ibu. Ya. Oh, jadi sampai yang 4. pembagiannya. Iya. Berarti kalau yang banyak orang buku itu banyak orang itu nggak dapat ya Pak ya? Nggak ada. Iya, sepertinya tidak ada. Kalau banyak orang bagaimana Pak? Sepertinya tidak ada. Iya, pembagian di buku 4 yang saya baca itu cuma sampai 4 orang 4. Itu. Nulis 4. Iya. Yang Bapak Ibu tulis bagaimana, juga Bapak Ibu? Yang ya, saya tambahkan Ibu ya. Ibu, Bapak, yang Bapak Ibu Bapak bisa tulis itu juga bisa menulis cerpen. Juga bisa menulis puisi. Puisi dan cerpen itu kalau di dalam angka kredit ya di buku 4 itu masuk ke dalam kategori karya seni, masuk kategori karya inovatif KI. Kalau tadi buku tentang buku pendidikan, tentang motivasi belajar atau tentang pendidikan secara umum itu masuk di publikasi ilmiah, menerbitkan buku yang ber-ISBN dan sebagainya dengan 3 angka kredit maksimalnya. Namun jika di bukunya berupa cerpen, maka itu masuk di kategori karya inovatif Bapak Ibu. Di karya inovatif itu nilainya ada 2, ya. Jika itu kemudian dibukukan, bisa masuk kategori kompleks dengan nilai 4 atau masuk di kategori sederhana dengan nilai 2. Nah, yang bisa nulis cerpen, apalagi guru bahasa Indonesia dengan puisi itu tentu guru bahasa Indonesia sudah familiar sekali ya. Nah, yang masuk kategori kompleks itu jika ada 10 kumpulan cerpen dibukukan menjadi 1. Itu bisa bernilai 4 karena termasuk kategori kompleks.
Tapi kalau hanya 5, maka termasuk kategori sederhana, angka kreditnya 2. Kalau puisi, ya puisi termasuk kategori kompleks jika jumlah judul puisinya itu sampai 40. Namun jika judul puisi hanya 20 akan masuk kategori sederhana dengan 2 angka kredit. Sehingga guru apapun bisa membuat buku berupa cerpen dan puisi. Karena ini tidak tergantung kepada mapelnya. Tapi kalau guru bahasa Indonesia tentu akan lebih afdol lagi. Begitu kira-kira. Gitu Bu. Bu Arya. Ya, ya Pak. Ya, berarti ya Pak ya, kalau 4 penulis bisa digunakan untuk kenaikan pangkat ya Pak ya? Bisa Ibu. Iya, ya, bisa. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas terkait dengan pembiayaan penerbitan buku? Ada pertanyaan lagi? Ya, sepertinya sudah tidak ada Pak Suwari. Baik Ibu. Iya. Ibu. Kalau sudah tidak ada, saya terima kasih sekali atas kesempatannya bisa berbagi. Ya Ibu. Cukup Ibu ya? Ya. Bu Arya? Iya Pak, iya cukup, Pak. Terima kasih. Baik. Ya Pak, cukup. Saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwari telah memberikan materi yang panjang lebar terkait dengan bagaimana proses menulis buku sampai menerbitkan buku. Diklat hari ini bisa kita akhiri ya Bapak, dan akan kita lanjutkan pada tanggal 17 November pukulnya berubah lagi, pukulnya pukul 13, begitu Pak ya. Insya Allah sampai dengan pukul 15 dengan narasumber. Ya, demikian diklat hari ini kita lanjutkan. Diklat selanjutnya pada tanggal 17 November pukul 13. Terima kasih dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih